Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa masjidku? Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehat dan hidayahnya kepada kita ya. Bertemu lagi di program Masjidku, sebuah program yang menampilkan dan memberikan informasi terkait masjid-masjid di Nusantara. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai masjid yang berada di kota Surakarta pemirsa. Masjid ini masih berkaitan dengan keturunan Raja Surakarta yang mengembangkan dakwah Islam. Masjid tersebut adalah Masjid Jami M. Thohir Yosoroto, Surakarta. Untuk mengetahui lebih lengkap, mari kita masuk ke dalam masjidnya ya. Meski berada di kota Surakarta, mungkin belum banyak yang tahu bahwa masjid yang masih berada di Kelurahan Purwosari ini adalah masjid lama pemirsa. Nah, untuk mengetahui lebih lengkap terkait sejarah Masjid Yosoroto dan perkembangannya, kita langsung simak keterangan dari pengurus Masjid Yosoroto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabto Joko Purwadi, MPD, yang saat ini menjadi sekretaris dari Takmir Masjid Jami Muhammad Thohir Yosoroto Purwosari, Laweyan, Kota Surakarta. Masjid Jami Muhammad Thohir Yosoroto ini berdiri di tahun 1922, yang mendirikan beliau Kiai Mursyid Thorikoh Nasabandi Kholidiyah. Beliau ini adalah putra dari Kanjeng Kanjeng Pangeran Arya Mataram, putra dari PB 9 Raja Pakubuwono Raja Kota Surakarta Hadiningrat. Jadi beliau Kiai Mursyid ini adalah cucu dari PB 9 Raja Surakarta Hadiningrat. Seiring perkembangan masjid yang sudah didirikan di tahun 1922 ini, beberapa tokoh yang akhirnya membuat masjid ini sampai dengan hari ini berdiri kokoh dan dikunjungi oleh banyak orang. Salah satu adalah beberapa kiai, ada Kiai Sajadi, ada Kiai Mu'id, kiai-kiai yang notabene berasal dari pondok pesantren
menopang dan mensupport keberadaan Masjid Jami' M Thohir Yasoroto ini. Untuk bangunan Masjid Jami' M Thohir Yasoroto ini sisi-sisinya hampir tidak berubah. Ada sokok 4 ini masih tetap berdiri kokoh. Kemudian ada pilar di depan yang berwarna hijau itu masih juga menjadi saksi sejarah yang tidak berubah. Kemudian bentuk yang di atas itu kubah, kemudian bentuk gentengnya itu juga masih sama seperti bangunan yang lama. Nah, kemudian ada beberapa yang memang karena kondisi kayu pada saat itu, maka sudah ada beberapa perubahan dan renovasi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayati, cucu dari Bapak Haryo Kusumo Muhammad Thohir Muthohir, pendiri dari Masjid Jami' Muhammad Thohir ini. Masjid ini didirikan oleh beliau Eyang Haryo Kusumo. Nama kecilnya, nama dari lahirnya itu Muhammad Thohir Muthohir. Beliau murid dari Pondok Thariqah di Giri Kusumo yang dengan mursyidnya Mbah Hadi siapa, saya kurang ya itu. Kemudian beliau diminta untuk berdiri sebagai mursyid dengan syarat untuk mendirikan masjidnya lebih dahulu. Nah, untuk itu beliau mendirikan masjid ini dengan ingin mendirikan masjid ini dengan kemampuan sendiri, dari mulai membuat fondasinya sampai mencetak batu batanya. Beliau mencetak batu bata di daerah Sukoharjo. Kebetulan beliau punya tanah di sana, dan di sana juga banyak yang memproduksi batu bata. Jadi beliau juga memproduksi sendiri, dibakar sendiri. Kalau sudah jadi dibawa ke sini, kemudian ditumpuk-tumpuk, dibuat pokoknya ya dibuat untuk masjid ya. Kemudian beliau didampingi, maksudnya dibantu oleh, kalau zaman dulu ada Wulu Cumbu ya. Wulu Cumbu itu namanya Mbah Karto, dan Mbah Karto itu juga membantu untuk membantu mencetak, membantu membangun masjidnya ini, juga membantu mengikir pilar-pilar itu, soko guru itu 4 itu. Kemudian ini soko ini yang di luar ini juga beliau. Terus kusennya juga beliau sendiri yang mengukir. Ukirannya cuma nggak begitu, maksudnya nggak serumit yang di soko itu, cuma atasnya itu diberi ornamen bunga-bunga, terus tengahnya itu Allah gitu, terus kanan kirinya itu segi jajaran genjang cuma gitu. Itu pusen dari pintu-pintu ini, pintunya 3, yang tengah besar, kanan kiri kecil itu untuk masjidnya. Kemudian untuk serambi untuk yang putri itu biasa, tidak pakai ukir-ukiran ya. Itu
nggak terlalu besar sekali pintunya, cuma di tengah itu nggak begitu besar ya. Awalnya bentuk dari awal masjid ini sepertinya miniatur dari Masjid Agung ya, yang di depan itu tertutup, maksudnya serambi kemudian masjid dan serambi kanan kiri ada, terus masuknya dari ke masjid itu lewat serambi yang terbuka itu pakai unda-undaan itu sebelah utara dan sebelah selatan. Ya, di sebelah selatan itu ada ya serambi yang sebelah selatan itu tidak berfungsi untuk sholat, soalnya tertutup tembok semuanya. Itu mungkin dimaksudkan untuk istirahat atau apa, depannya itu ditanami kemuning. Ya, terus sebelah selatannya itu tempat untuk wudhu. Baknya itu besar sekali. Baknya untuk wudhu itu jadi tidak pakai keran kalau dulu, jadi pakai sumur. Ya, sumurnya banyak sekali. Kalau di sini itu diisinya pakai manual. Itu baknya besarnya ya sekitar lebarnya ini sampai sekian ini. Tuh tingginya ya sekitar 1,5 meter, enggak nyampe 1,5, pokoknya nyawuk gini loh, kalau wudhunya nyawuk begini, bawahnya ada belumbangan untuk kaki itu. Terus rumah utama, rumah beliau ini ya, aslinya memang ini rumah utama, tapi tidak tertutup. Yang sini model rumah Jawa itu kan ada pendopo, ada gadri itu kayak serambi lah, teras tapi bisa untuk ya, kalau teras memang bisa untuk menerima tamu juga ya, itu juga seperti itu. Itu gadri sebelah sini barat dan gadri sebelah sana ada. Kemudian gandok itu, kalau gandok itu ya bisa untuk ini berkumpul keluarga juga ada. Pokoknya rumah Jawa lah, itu rumah pokoknya itu. Kemudian yang di sana timur itu yang untuk sekarang sekolahan SD itu untuk pondok Kakung. Pondok Kakung kan karena di sini kan untuk torekot Nasabandi, Kholidiyah. Nah, itu pondok Kakungnya di sana. Kemudian yang untuk pondok putri sebelah belakangnya rumah ini yang sekarang banyak rumah-rumah itu tingkat-tingkat itu. Itu untuk pondok putri. Kemudian untuk kamar mandinya yang putri itu ada 2, dengan sumur ada 2 juga. Kalau yang pondok putra itu sumurnya juga 2, kamar mandinya cuma 1 kalau yang putra. Kemudian yang untuk masjid ini juga 2 sumurnya, itu yang selatan dan di sini juga ada. Kalau yang di sini dimatikan, kalau sana tetap hidup.
Selain masih menyisakan peninggalan lama yang bernilai sejarah tentunya, Masjid Yosoroto juga menjadi tempat berkembangnya dakwah Islam, utamanya di wilayah Yosoroto. Ini yang saya itu ada 3 putra. Yang barep itu namanya Bapak Mangunegoro, itu beliau menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah yang kedua. Kemudian ibu saya, kemudian adiknya ibu saya. Kalau adiknya ibu saya itu meninggal masih kecil, beliau diberi nama Abdullah. Itu baru usia ya paling 6 bulanan, 6 bulanan keluar dari rahim itu. Jadi tinggal 2, Pak D saya dan ibu saya. Memang eyang saya itu mempunyai cita-cita kepingin punya putra 3. Yang pertama itu Panoto Negoro, ya itu Pak D saya itu sudah berhasil menjadi gubernur. Kemudian yang tengah-tengah itu beliau belum mempunyai putra waktu itu, cuma berpikiran pokoknya yang pertama itu nanti jadi Panoto Negoro, sing tengah nanti sebagai pengusaha, maksudnya gitu, wira swastawan. Kemudian yang terakhir itu Panoto Gomo. Nah itu tadi yang hidup cuma Pak D dan ibu. Ibu itu kebetulan ya itu tadi jadi pedagang sampai keturun-turunannya juga nggak bisa jadi pegawai negeri ya. Jadi sampai ke ininya menantunya juga bukan pegawai negeri juga. Tapi kalau Pak D saya itu kebetulan semua putra dan semua menantunya itu di pemerintahan semua. Dia putranya 7. Jadi itu semuanya itu pegawai negeri semua, dan yang di pemerintahan itu ada 3, kalau 3 atau 4 gitu yang di pemerintahan itu. Ya. Kalau ibu saya cuma saya kebetulan ya itu. Terus kemudian kan dengan sendirinya tidak ada penerusnya. Setelah yang saya meninggal itu yang meneruskan dipilih dari ini Mbah Hadinya itu dari sana, Popongan sana, memilih Pak Kiai Idris. Pak Kiai Idris itu dalamnya Kudus. Lah beliau cara ininya juniornya lah dengan yang saya gitu. Kemudian meneruskan di sini thorikohnya sampai G30S. Sampai G30S itu masih Pak Kiai Idris di sini, masih di sini. Lenggahnya di sini di rumah saya itu yang Serambi itu ada kamarnya, yang dikasih kamar ya di situ beliau. Yeah. Kemudian setelah Pak Kiai Idris sedo itu vakum sama sekali nggak ada. Bapak saya kebetulan juga murid dari Pak Kiai Idris, tapi tidak dibaiat untuk menjadi badalnya, jadi tidak ada penerusnya untuk ini, untuk thorikohnya sampai sekarang nggak ada. Kemudian tahun saya SMP itu 78 sekitar itulah 78 kurang lebihnya itu Pak Kiai Sajadi Abdul Ghani Ahmad Sajadi itu putra dari cucu dari Mbah Kaji SK yang di Tegalsari. Ya itu jadi cucu ponakannya Mbah Sapawi yang punya Masjid Tegalsari. Nah itu beliau ke sini, nggak mau pulang ke rumahnya, tetap mukim di sini. Itu dari 78-an itu sampai sedonya itu 88
Bu, ya, bapak saya 86 mungkin ya, sedonya itu sekitar itu, saya kurang ini ya. Sedonya Pak Kiai Sadati itu di sini. Kegiatan vakum setelah Pak Kiai Idris sedo dan kemudian belum ada Pak Kiai Sadati yang kesini, itu di sini setiap Senin ketiga, jadi setiap sebulan sekali itu pengajian yang isinya pokoknya ya menambah keimanan, kemudian memperbaiki ibadah ya fikih atau apa, pokoknya ada itu. Saya masih kecil itu yang ngisi itu dari Jayengan, Pak Amir Tohar. Nah itu setelah Pak Amir Tohar sedo, yang meneruskan itu Pak Kiai Haji Naharus Surur yang punya pondok Takmirul Islam Tegalsari itu ngisi di sini sampai 80 berapa ya, Pak Kiai Sadati masih di sini, beliau juga masih ngisi, Pak Kiai Sadati sudah ngisi di sini, maksudnya sudah mukim di sini. Pak Naharus Surur masih Senin ketiganya itu masih jalan terus sampai 88 89 lah itu ke Pak Naharus Surur. Kemudian untuk yang Pak Kiai Sajadi Ahmad Sajadi itu mulai di sini beliau membuat kegiatan itu tadi yang seperti kita jalani malam Rabu itu semaan bil ghaib. Yang pertama kali disimak itu dari Pondok Ilmu Ayat. Kemudian setelah berjalan beberapa waktu gitu dirutinkan, namanya Mbah Sulaiman. Itu masih muda, tapi kalau di pondok kan biasanya dipanggil Mbah ya. Kalau sudah ada ilmunya agak tinggi gitu kan, mesti kan dipanggil Mbah itu. Mbah Sulaiman sampai ya berapa ya, 90-an lah, 90-an itu Mbah Sulaiman. Kemudian beliaunya sakit-sakitan dan rumahnya kan jauh di sana di Sragen, jadi terus diganti sampai sekarang Pak Kiai Sajati sedo, diteruskan putranya, istrinya dulu, Bu Nyai Sajati meneruskan dulu. Setiap Rabunya itu kan 4 kali setiap bulan, nanti satunya itu diisi Al-Barjanji. Yang ngisi juga dari Pondok Ilmu Ayat juga. Terus Bu Nyai Sajati juga sedo, kemudian diganti putranya Bu Nyai Sajati, Pak Alim. Pak Alim itu rumahnya di Siwal. Itu dia yang meneruskan itu, cuma beliau tidak maksudnya tidak seperti Pak Kiai Sajati. Kalau Pak Kiai Sajati kan bisa memberi tausiah, memberi ilmu apa kan bisa nih. Kalau Pak Alim itu tidak, jadi beliau memanggil para pembicara gitu ya. Yang sekarang kemudian setelah Pak Kiai Sajati sedo, Pak Alim juga sedo, kemudian susunan takmirnya dulu barangkali susunan takmir itu awal-awalnya itu takmirnya itu Pak Kiai Sajati di sini, kemudian disusun takmir, dan Pak Kiai Sajati itu yang menemukan kalau masjid ini tuh masjid tertua pertama swasta di Surakarta. Dan
itu momennya akan direnovasi pertama kali. Itu setelah jadi direnovasi pertama kali itu beliau mengatakan ini diberi nama saja Masjid Jami Muhammad Thohir. Nah itu yang memberi nama Pak Kiai Sajadi. Terus setelah itu ya Pak Alim putranya Pak Kiai Sajadi Sedo itu diganti dengan Pak Maskur Sulaiman, itu guru dari Al-Mu'ayyad. Nah itu sebagai ketua takmirnya setelah sekian tahun itu diganti gitu ya. Dari mulai Pak Maskur itu saya menjadi bendaharanya bersama Bu Tuti Tri Astuti, itu iparnya Pak Maskur yang juga guru Al-Mu'ayyad juga itu. Jadi dua bendahara satu, bendahara dua gitu. Nah, itu Mas. Kemudian dari Pak Maskur itu beliau membuat pengajian malam Jumat dan Sabtu sore. Yang Sabtu sore itu khusus untuk ibu-ibu di TPA sana, dan berdirinya TPA itu tahun 97-98 lah itu TPA itu yang mendirikan Pak Maskur Sulaiman dan suami saya Bapak Sobar Hashim. Kemudian dengan guru-gurunya itu Bu Endang, Bu Miftah, Bu Leli Demyati, banyak itu dari lingkungan sini yang ada TPA-nya baru sini. Jadi banyak sekali muridnya itu waktu awal-awal itu sampai hampir 40-an anak. Yeah. Renovasi terakhir di tahun 2022 ini memang sudah merubah beberapa pilar, terutama di pintu, karena memang kondisi saat itu memang mengharuskan untuk berubah, karena kayu-kayunya juga sudah lapuk dan memang termakan oleh usia, maka ada perubahan-perubahan posisi pintunya begitu. Ya, jadi Masjid Jami Muhammad Thohir Yosoroto ini memang banyak kegiatan-kegiatan rutin. Di dalam satu minggu itu di hari Selasa malam itu ada semaan bil qoib dan tafsir. Kemudian di hari Kamis itu malam Jumat itu ada kegiatan tausiah, pengajian rutin malam Jumat. Nah kemudian di Jumat sore itu ada setoran bacaan Al-Quran dari para jamaah kepada kiai yang menyimak setiap hari. Nah kemudian juga di hari Ahad pagi itu ada tadarus ibu-ibu pengajian yang ada di jamaah Masjid Jami Thohir Yosoroto ini. Nah kemudian kegiatan untuk anak-anak itu TPA rutin tiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Di hari libur itu libur. Nah, kemudian juga di masjid ini juga melayani untuk pembayaran zakat, karena kita juga sudah masuk di Badan Amil Zakat Nasional. Kita punya badannya itu dan memang sudah di SK-ani, sehingga kami juga punya kewenangan untuk melayani para jamaah yang membayarkan zakat, baik zakat mal maupun zakat yang lainnya.
untuk kegiatannya saya tambahkan lagi, jadi kegiatan selain kegiatan rutin juga ada kegiatan tentatif, yaitu kegiatan-kegiatan peringatan hari besar Islam, kemudian juga santunan ke anak yatim dan duafa. Nah, kemudian untuk jamaahnya ini umum karena Masjid Jami Muhammad Thohir ini adalah masjid untuk jamaah umum. Beberapa memang lingkungan sekitar terutama itu memang jamaahnya ke sini, ditambah dengan karena kami berada di perkotaan, ada rumah sakit, dan kemudian ada perkantoran yang lain, itu banyak karyawannya yang sholat berjamaah di Masjid Muhammad Thohir Yassaroto ini. Untuk fasilitasnya, masjid ini dilengkapi dengan AC, kemudian sound systemnya juga memadai, kamar mandinya juga memadai, kipas angin di luar juga, kemudian fasilitas dulu ada wifi karena sekarang juga sudah familiar di masing-masing, wifi-nya untuk saat ini sudah di off-kan sehingga sudah tidak ada lagi, tetapi memang kalau siang hari kawan-kawan yang dari ojek online dan lain sebagainya memang banyak yang singgah di Masjid Jami M Thohir Yassaroto ini. Saya lupa untuk beduk juga saksi sejarah yang mengikuti perjalanan Masjid Jami M Thohir dari 1922 sampai dengan hari ini. Jadi kita punya satu beduk dan dua kentongan sebenarnya. Itu memang tidak berubah dan sampai hari ini hanya soal pengecetan saja, tapi kalau kondisinya kayunya kemudian kentongannya itu memang bagian dari saksi sejarah dan mengikuti perjalanan masjid dari berdirinya sampai dengan hari ini. Jadi harapan dari pengurus Masjid Jami Muhammad Thohir Yassaroto ini tentu ke depan masjid ini semakin makmur, semakin banyak yang singgah di Masjid Jami Muhammad Thohir ini. Kemudian karena masjid sebagai pusat peradaban juga harapannya di pendidikannya nanti bisa terutama di TPA-nya bukan hanya soal TPA anak-anak dan TPA remaja, tapi TPA untuk yang ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin belajar di Masjid Jami M Thohir ini, mudah-mudahan ke depan semakin semarak dan semakin makmur masjidnya. Bagi pemirsa yang berkunjung di Surakarta ya, tidak ada salahnya untuk mampir sholat di masjid ini. Sekian dulu pemirsa, episode Masjidku kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan pengetahuan ya. Sampai bertemu di episode Masjidku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.